Iya kan? Jadi kalau misal kita bilang nih kan bego banget kan mau ke luar negeri. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah juga. Nggak salah Cuma juga. lebih bego lagi pemerintah, kenapa masyarakat bisa marah kan? Responnya begitu. Oke. Ini kok gue jadi membenci pemerintah sini ya? Kalau ditanya tadi apa kesan di BEM tuh yang ngurusin kasus aja bang. Mungkin lu ditakdirkan untuk ngurusin itu ya? Kayaknya. Iya kan? Selamat malam, Cak. Bang Farhan. Malam bang. Duduk, kita ngobrol dulu ya. Apa kabar, Bang Farhan? Sehat? Alhamdulillah, baik bang, sehat bang. Dari mana Bang Farhan? Dari kampus? Tadi dari kampus Kampus sore. yang mana dulu? Kampus UPI. Oh, UPI kan banyak ya. Kampus UPI Setiabudi, Bumi Siliwangi biasanya bang disebutnya. Bumi Siliwangi itu di Bandung. Bumi Siliwangi di Bandung. Yang arah Lembang naik ke atas. Ya, Oh, sebelah berarti kiri. kampus Bang Farhan di. Di Setiabudi jalannya. Oke. Bang Farhan berarti sekarang menjabat sebagai. Demisioner bang. Alhamdulillah. Belum lah, masih belum kan, masih ini kan, masih statusnya masih presiden kan. Demisioner tapi. Oh, di demisioner berarti. Januari kemarin. Oh, jadi kemarin. Oh, Januari. berarti sekarang kekosongan jabatan. Sekarang masih Masih kekosongan. kekosongan jabatan. Ya sebutannya mah masih apa bang ya? Penanggung jawab lah ibaratnya. Penanggung jawab, Bang. PLT ya. Ya lah PLT. Ya, berarti kita bisa bilang BEM UPI 2020 ke ketua BEM UPI 2024. UPI itu ada di mana sih Bang kampusnya? Jadi- Banyak banget kayaknya ya. UPI itu ada dari kampus daerah juga bang. Kampusnya di mana aja? Kampus daerah itu Serang, Satu Serang Banten. satu Serang Banten, terus Banten. empatnya mah Jawa Barat. Cibiru, Selebihnya ada 5 berarti. Ada 5. Satu Banten. Banten universitas apa aja di sana? Maksudnya jurusan apa aja? jurusannya itu ada ilmu kelautan, PGSD, Oh, karena terus ada ya tentang kelautan lah bang. karena di sana dekat sama Ya, laut. Oke, yang Timah di, lokal, logistik lautan gitu-gitu. kalau di Bandung, Di Bandung itu banyak bang jurusannya, oke, berarti yang paling banyak di Bandung. paling banyak di Bandung. Oh. Kalau selebihnya di mana? Nomor 3 di mana? Kampus daerah itu ada di Cibiru, Cibiru, terus ada di Tasik, di Tasik, Purwakarta, pas 5. Sumedang. 6 berarti. 5. Jadi kok gue hitungin dong sih. Oke. Ada 5. Oke, ada 5. Katanya kalau sebelumnya kan BEM UPI kan pernah vakum kan? Ya, UPI itu kampus pendidikan nomor 1 ya. di Indonesia. Tapi gue waktu lihat ya, waktu tahu info bahwa BEM UPI itu pernah vakum beberapa bulan, gue agak bingung juga. Gimana menurut lo tuh? Kan UPI kan BEM kampusnya pendidikan nomor 1. Ya. Harusnya kan internal dari mahasiswanya itu kan BEM ini fasilitas mahasiswa juga kan, Betul. untuk belajar, untuk berkembang. Kenapa bisa kosong? Jadi 8 bulan. kekosongan itu dimulai dari yang angkatan 2019 bang ya, yang jadi Presma waktu itu. Angkatan 2019. Angkatan 2019. Presmanya. Presmanya. Oke, tapi kekosongan di tahun 2023 2023. udah kosong. 23 akhir. Oke, di akhir Desember Sampai lah. ke 2024 lah bang, awal lah hitungannya. Jadi kekosongannya itu pertama juga mungkin padahal mah banyak bang yang aktif gitu. Angkatan 20. Mahasiswanya. Harusnya yang mempunyai tanggung jawab lebih itu yang angkatan 20. Yang kemarin itu mereka menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai dirjen, Naik sebagai presiden. harusnya. Punya tanggung jawab moral lah, beban lebih lah gitu maksudnya. Tapi nyata-nyatanya kemarin tuh dihantam lah sama magang. Tawaran-tawaran lain ya. Tawaran-tawaran sifatnya tuh lebih menjaminkan lah. Terus juga akhirnya itu semester akhir lah. Masuknya karena UPI ini yang mau jadi presma kan pasti semester akhir bang ya. Iya. Semester 8, 9 gitu. Tapi kan boleh semester 6. 4 kan boleh. Boleh, sangat Cuma kan boleh. ya posibilitasnya kecil. Nah itu. Makanya orientasinya udah mau lulus. Tapi kalau udah tahu memang semester 8, semester 6 yang nggak mau, kenapa 4 nggak naik? Nah 4 itu mereka masih berkutat di tataran himpunan. Jadi ketua himpunan. 6 itu jadi ketua fakultas. Itu udah menjadi budaya. Nah itu. Padahal kalau misal di tahun itu semester 4 naik, kalian bolehin nggak? Berarti kalian bolehin kan? Berarti budaya seperti itu. Ya budaya seperti itu, nggak mau Artinya- dilangkahan lah ini itulah bang. Oke, berarti artinya setiap angkatan punya tanggung jawab dong. Ya harusnya. Nah, kenapa lu telat bulan 8 lu baru naik? Kenapa telat? Iya, karena baru bulan 8 gitu. Jadi pertama itu karena kalau niat naik itu dari bulan Mei bang. kan tetap telat 5 bulan kan? Ya tetap telat. Aku tuh mau bulan Mei itu sempro bang, tanggal 30 tuh. Sempro bab 3 di situ. Melihat kondisi fenomenanya kayak gini, ada keinginan buat naik. Setelah sempro. Setelah sempro itu. Oke. Kalau pas sebelumnya mah fokus skripsi aja itu sampai bab 3, sempro lah. 30 Mei itu. Setelah sempro banget itu kepikiran mau naik. Karena biasanya memang selalu telat, makanya itulah mau dicepetin awalnya.
Gimana lu kepikiran mau naik sementara udah tahu kalau lagi nggak ada jabatan? Nanti harusnya kan kayak ya udah nunggu tahun depan aja. Kenapa kayak ibaratnya ambil start yang Ya. telat itu daripada nunggu tahun depannya? Sebenarnya lebih ke tanggung jawab moral sih Bang, satu itu, yang kedua juga ada rasa miris Bang ya. Karena BEM itu kan yang memang akhirnya memfasilitasi Bapak advokasi. Kalau misalnya nggak ada BEM UPI kemarin Bang ya, sempat ada masalah lah Bang. Jadi kita itu dilarang kaderisasi. Kaderisasi himpunan itu dilarang Bang. Nggak boleh ada kaderisasi himpunan. Karena tidak ada BEM. Bukan. Karena memang itu kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat pada saat itu. Sebelum lu naik atau sesudah lu naik? Sebelum. Karena itu lu makin Nah, gede niatnya. Apa-apa nih? makanya gua naik menang di situ Bang posisinya. Belum pelantikan gua waktu itu udah ngedemo kampus. 300 masa itu. Tapi udah terpilih. Udah terpilih tapi belum pelantikan. Iya. Karena ada BEM-nya waktu itu. Ibaratnya udah boleh dimakan tapi belum tentu halal lah. Oke. Nah, makanya di situ gua ngeliat lah Bang, kalau misalnya kaderisasi di himpunan nih katakan kayak Mabim ya kan, masa bimbingan, terus LKM gitu-gitulah, PAB gitu kan biasanya. Kalau misalnya dia digadain semuanya itu, anak-anak masuk baru kan makin ngeselin Bang. Ya. Gitu, nggak dibentuk lah etikanya ini itu, nggak ada masa orientasi pengenalan kampus ini itulah. Karena kalau misalnya kita itu kadang ada ya perbedaan lah antar fakultas itu kan beda-beda kaderisasinya. Itu mau ditiadakan waktu itu. Makanya Tapi untuk orientasi univnya ada. orientasi univnya ada. Oh, fakultasnya Mokaku nggak namanya. Bukan fakultas. Ulang-ulang. Ya. Orientasi univnya ada. Orientasi ada. Bukaku, Mokaku UPI namanya. mukaku oh, kirain mukaku namanya. Oh, namanya mukaku. Mokaku. Artinya apa artinya itu? Masa orientasi kuliah umum UPI. Mokaku. Mokaku. Berapa lama, Bang? Mokaku itu cuman sekitar 3 hari. Itu kan sambutan-sambutan pejabat doang. Ya acara-acara eventual lah Bang itu. Itu doang kan? Kayak ngumpul, oke. Ah, Oh, gua setuju. Setiap fakultas tuh punya budaya yang beda. Jadi kampus gua pun gitu. Nah, jadi kan itu udah nggak ada, itu kan telat juga kan? apa aja? Itu kan ya kan lu kan ngedemo mereka nih bahwa harus ada Ya, ini orientasi fakultasnya. ya. Orientasi himpunan, sorry. Orientasi himpunannya itu diokein atau enggak? Diokein setelah gue demo, Langsung besokannya diokein. langsung iya. Besoknya langsung. Besoknya langsung Berarti nggak ada- direvisi itu. Oke, langsung direvisi. Langsung direvisi. Langsung kalian buat. Ah? Langsung kalian buat ininya. Iya, langsung dibuat himpunan apa? Kaderisasi himpunannya. Oke. Nah, sama selalu jadi BEM kan hitungannya singkat banget ya Sangat singkat. daripada yang lain-lain. Berapa bulan ya? 3-4 bulan. 4 lah. 4 bulan. 4. Apa aja yang lu lewatin? Yang dilewatin. Iya, aksi misal. Aksi. Apa lagi? Kalau aksi itu kemarin yang apa isunya ya? Bulan September. Isunya tuh tentang Apa tambang? bukan sebelumnya itu. September apa? Pokoknya sempat gede juga aksi itu. RUU lah ya, RUU juga bukan. Bukan kalau nggak salah. Oh, ya itulah dia. Nah itulah terakhir lah Bang aksi itu kan. Aksi besar di Jawa Barat. Nah yang udah dilewatin sebetulnya yang saya tahu Bang, yang inilah jadi memahami aja Bang bagaimana psikologis orang-orang. Psikologis orang-orang dalam aksi. Nah itu satu. Yang kedua, kalau misalnya orang datang kita tuh jadi mikir Bang, ini orang kepentingannya apa? Baca psikologis Berarti pikiran semua orang. tuh ada kepentingan ya. Nah itu pasti ada. Ada tujuan. Ada tujuan. Apa aja contohnya? Contohnya. Jenis-jenis yang Jadi- paling apa ya? Yang paling berkesan lah. Nah yang paling berkesan sebetulnya ketika perbedaan Bang ya, pas naik, ya orang-orang mandangnya jadi beda aja Bang. Naik jadi BEM. Naik jadi BEM, Orang-orang mainnya jadi oh ini ketua jadi beda. kita. Iya, Oke. itu jadi ada perbedaan lah di situ. Oh, jadi orang deketin lu pada akhirnya kayak oh ini orang pasti ada. Ada nggak ya Iya. kepentingannya jadi mikir gitu. Jadi lebih tepat. untuk teman seperti biasa itu ya mungkin sangat sedikit lah ya. Nah itu. Sangat sedikit. Oke. Nah, sebenarnya gak enak nanya juga. Gimana? Ya. Upi kan akhir-akhir ini lumayan sus juga ya. Ya. 2 bulan terakhir kan lumayan sus juga. Waktu ada kejadian Upi itu, ya, lu lagi ngapain sih sebenarnya? Itu kan 2 kali. Ya. 2 atau 3? 2 ya. Kalau 2 kali yang meninggal, kalau ada satu lagi tuh yang masalah kekerasan seksual. Oh, oke. Kalau tahu lah itulah. Nggak tahu Ada. tuh. Kita yang tahu-tahu media Yang- aja ya. oke, Tahu-tahu oke. media aja ya. Tapi media tahu emang NKS. Itu mah viral Bang, sampai di atensi juga sama Bu Atalia. Bulan kapan? Sebulan sebelum itu.
Sebulan Ini sebelum. berturut-turut dong itu. Iya, makanya kalau ditanya tadi apa kesan di BEM tuh yang ngurusin kasus aja, Bang. Mungkin lu ditakdirkan untuk ngurusin itu ya. Kayaknya Iya kan? Oke. Lu waktu yang pertama dulu, yang pertama Ah. banget tuh kejadian yang mana? Yang cewek meninggal. Yang cewek, Cewek almarhumah. itu di kampus di kampus Bumi Siliwangi, Di kampus gimnasium tepatnya. arah Lembang. Nah, Itu masa berapa sih si almarhumah? almarhumah itu angkatan 21. Angkatan Berarti di bawah 21. gua. Oke, di atas gua Setahun, juga berarti. Termasuk akhir semester. Termasuk akhir semester. Akhir semester udah mau lulus berarti. Udah mau lulus. Lu lagi ngapain waktu itu? Waktu itu lagi sama teman-teman BEM sih, Bang. Itu jam berapa? Jam Sore itu jam 4. Kejadiannya kan jam 2. Kejadiannya jam 2:30 Iya, lah. setengah 3. Lu dapat info dari mana? Dapat infonya di telepon sama Oke. anak-anak lah lagi di sekitar itu. Lagi di sekitar Tapi itu tempat lagi gimana. libur gak sih? Itu lagi libur, posisinya tanggal 26 Oh, Desember. berarti si almarhumah nggak pulang. Nggak pulang. Memang orang Bandung kan? Kenapa masih dibuka? Oke, mungkin akses kamu masih Nah, dibuka. ya. Kenapa gimnasium dibuka? Nah, itu permasalahannya. Ngapain gitu? Harusnya secara operasi itu jadwal memang gimnasium itu harus ditutup. kan. Tapi kan masalahnya bukan masalah tempat, Bang. Orang itu mempunyai potensi banyak tempat untuk bunuh diri. Oke, Ya kan? kita ulang lagi. Lu lagi di mana waktu itu? Lagi di kampus juga. Oh, lu di kampus. Emang Bareti sebutannya itu, teman-teman biasanya kajian. Gue lagi ngisi, Bang, jadi materi itu. Sama teman-teman BMC yang lain bahas 100 hari kerja gitu. Oh, berarti lagi rame dong. Sorry, bahas PPN 12%. Oh iya, oke. Berarti lagi rame dong. Karena Lagi bensin rame. ke situ kan, berarti kan harusnya Lagi rame. rame. Tapi awalnya emang nggak ngeh, Bang. Ngeh pasti telepon, tapi sebelumnya memang ambulan tuh udah lewat. Kalian nggak bingung? Nggak bingung, udah kayak biasa aja lah gitu. Kalau kasih kalian di mana, dia di mana? Ah, Gimnasiumnya di mana? Kaliannya di mana? gimnasium itu di pojok, Bang. Kaliannya di mana? belakang. Kalau kita gambarin di sebelah mana? Kalau kitanya itu lagi di ada, kalau abang tahu namanya Isola, gedung Isola, Oke, gedung isola. deket pintu pertama gate 1, masuk kita lagi di situ. Kalau gimnasium tuh jauh, Bang, di ujung, Makanya kalian nggak terlalu nggak terlalu ngeh, jauh banget. Setelah kalian dapat info, lu bilang apa? Setelah dapet info, Datang langsung lah aku nelpon dulu, Bang, salah satu polisi Polsek Sukasari lah. Sebelum datang ke tempat itu, Sebelum lalu nelfon dulu aja. nelpon dulu itu, Oke. nelpon Polsek Sukasari. Setelah dapat info itu kan, ya ini udah di sini, udah di lokasi. Hmm. Nah barulah bubar kan itu. Berarti hitungannya lu terlambat juga datangnya. Terlambat juga. Oke. Wah itu udah di polisi lain lah, Bang, garis Jadi polisi. masih ada di situ Masih. jasad-jasadnya. Masih. Waktu lu cari kebenarannya, Waktu kan itu gua kan cari. sorry, itu kan sus banget ya. Iya, ya. Kenapa nggak ada info? Ada sih info CCTV, sepotong dua potong. Lu cari nggak kebenarannya? Ini kan tanggung jawab lu. Betul betul. Tanggung jawab lu gitu. Lu Betul. cari nggak kebenarannya? Cari, Bang. Oke. Nah masalahnya gini, Bang, kita menghindari banyaknya orang-orang yang mencari momentum dalam kasus ini. Kan banyak, Bang, orang yang mencari momentum nih. Contohnya, Contohnya tiba-tiba speak up, terus menjelek-jelekan nama UPI. oke, mungkin aja Buzzer salah satunya. Itu banyak, Bang, gitu di media. Satu itu. Yang kedua, kalau misalnya dicari kebenarannya, Bang, nanya pihak kampus minta CCTV aja kan susah, sulit. kan lu ketua BEM. Kok Nah sulit itu sih? ada sisi-sisi ditutupinya lah, Oke. secara tidak langsung. At least sudah melakukan. Ya, Oke. makanya nanya ke polisi lah. Kasih. Dikasih, nanya ke polisi, dikasih lihat CCTV-nya. Cuman nggak puas juga ketika ngeliat CCTV tersebut. Kenapa? Karena satu, potongan videonya itu pendek, Bang. Mungkin polisi dapatnya pendek. Mungkin begitu, dapat dari apa namanya, Kampus dari ya. kampus. Tapi masalahnya adalah kenapa polisi secepat itu mengeluarkan statement ditutup kasus ini? Itu keanehannya. Itu keanehannya. Cuman kan ya pada akhirnya kita juga harus memahami lah, Bang, bahwa kasus ini kan untuk melanjuti atau tidak kan ya bagaimana keluarga. Betul. Keluarganya bilang, Ya udah. oke. Oke. Makanya kan ya kita nggak bisa apa-apa juga, Bang, Iya. posisinya. Kecuali atau masyarakat atau keluarga mau keadilan nih. Iya. Itu tanggung jawab besar ada di lu. Kalau ya. mau mah pasti mau, Bang. Lu akan obrak-abrik ibarat kayak gitu ya. Iya. Secara yang dia dapat ya. Tutuplah itu. Tutuplah kasus itu. Muncul lagi. Muncul lagi yang di PVJ itu baru-baru kan. Oke. Ya kalau itu gue udah demis, Bang, udah demisioner itu. Tapi kan semaksa ada kekosongan jabatan kan tetap Masih gua. tanggung jawab lu kan. Iya, masih. Lu lagi gimana itu? Itu. Iya. Lagi sama anak-anak, Bang, itu. Oke. Tiba-tiba telepon lagi kan masuk. Fresh itu katanya ada anak UPI yang di PVJ. Kalau itu dari polisi, Bang, yang nelpon. Oh, polisi telepon lu? Polisi nelpon, Sukasari. Polisi yang sama-sama yang lu telepon atau beda? Beda. Banyak kenal dong lu. Dia ketawa.
Ya, info-info masuk lah bang, koordinasi kan. Oke. Tentang keamanan Terus gitu. lu lagi di mana tuh? Lagi sama anak-anak. Di mana tuh? Kampus. Lagi di kampus. Namanya ini kan dicek itu kan di PT Dikti kan. Jurusannya apa? Kok bisa dapat datanya? Namanya. Iya. Kan ngeliat di KTP polisinya. Oh, ada KTP-nya. Ada. Oh. Oke. Coba cek ini Mas Upi bukan, tiba-tiba nanya gitulah karena ya layaknya mahasiswa bawa tas ini itulah. Terus dicek lah namanya dulu dicek di PT Dikti. Nah Upi angkatan 23. Lu datang langsung. Iya. Udah rame juga. Udah rame udah di ini sih cuman kan gua rada telat bang di situ. Keluarganya gimana? Keluarganya ya sama sih bang reaksinya kan nggak nerima juga ini itu kan. Lu udah cek juga tapi. Udah. At least berarti di semua kasus yang ada lu melakukan tanggung jawab lu lah ya. Iya. Cuman kan akhirnya harus direkap nih bang. Masalah di UPI ternyata memang untuk masalah mental apakah ekonomi dan ini itu ya itu salah satunya juga jadi tanggung jawab kampus kan secara tidak langsung. Dan ya tanggung jawabnya untuk menyuarakan. Harusnya. Tapi sebelum lu naik emang gak ada masalah? Gak ada bang. Berarti lu hapus aja. Lu hapus aja berarti ya? Gak pernah ada gitu maksudnya sampai yang separah inilah gitu. Menurut lu ada apa? Ada apa-apa lah pasti. Kalau misalnya ditanya ada apa ya takdir sih bang lebih tepatnya kan itu. Takdir. Cuman masuk ke hapusan lu itu. Cuman yang jadi persoalan adalah kenapa beruntut gitu masalahnya. Iya, lu nggak tahu ada apa berarti? Iya. Oke, yang mungkin lah ya. Hapus lah. Apakah masalah ekonomi kah atau masalah mental atau masalah apa? Makanya kan pengedukasian mungkin dari pemerintah ngisi materi kan ataupun sosialisasi tentang mental ini kan penting bang. Gitu. Ya makanya kita bang ya jadi masukan ya nggak mungkin susah bang kalau tidak bersosial gitu sama siapapun. Mau cerita ke siapa bingung lah gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang introvert bang ya. Tapi BTW itu kejadiannya waktu libur kuliah kan? Libur kuliah? Semuanya dua-dua? Iya. Dua-duanya orang Bandung atau bukan? Kalau yang satu kalau nggak salah bukan bang. Yang satunya orang Bandung. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Aneh gak sih? Gak tahu. Yang mana yang tinggal di rumah? Yang perempuan. Berarti dia emang nggak pulang, maksudnya emang rumahnya di sini kan? Rumahnya dia emang di daerah Bandung. Keluarganya bilang udahlah tutup aja. Nah itu masih simpang siur juga sih bang sebetulnya. Lu nggak pernah komunikasi? Iya pernah, tapi bukan keluarga saudaranya. Yang penting dia bilang sudah hilang. Nggak mau dibahas lagi, bilangnya gitu sih lebih tepatnya mah. Oke. Mungkin untuk menghindari sakit hati juga. Betul. Gimana pun anak mereka. Selain itu, kan lu suka aksi berapa kali kebagian aksi selama menjabat? Kalau menjabat kehitung sih bang, karena kan bentar ya momentumnya juga. PPN 12% tuh harusnya kita aksi kan. Cuman Prabowo ini superhero bang. Tapi udah jadi kan? Hah? Jadi kan? Apanya? PPN 12% tetap jalan kan? Jalan, cuman masalahnya kita mau aksi. Ya tahu sendirilah. Prabowo tiba-tiba statement ini itu. Nah, aksi itu kan hak mahasiswa. Mau dia statement apa terserah kita juga kan? Betul. Cuman yang jadi masalah adalah ketika ini isu nih bang naik nih. Ya kan isu naik. Tiba-tiba jadi superhero aja. Cuman kan kita tetap gerak di situ. Superhero dalam artian sudah tenang. Nah, kan yang udah-udah begitu. Tapi jadi. Tapi dibilang tenang. Iya. Aneh. Ya kalau kehitung sih bang karena momentumnya kan ya 100 hari mungkin kan. Tapi banyak gak lu pelajari hal-hal tentang aksi atau dibalik aksi lah yang lu ambil ya, yang lu ngerti. Jadi banyak gak hal-hal yang lu ngerti semasa lu menjabat? Ya atau hal-hal baru lah perihal politik kampus. Kalau kemarin kan gua sama Presma 4 dia bilangnya BEM itu miniatur negara. Ya betul. Ya kan artinya politik dan ya kita tahu sendiri Indonesia gimana. Politik dan ABCD ada di BEM juga kan. Ada nggak? Yang gua ambil gitu, yang gua dapat. Dapat lu tahu. BEM sebetulnya atau BEM SI. Kalau BEM UP dulu bang ya. Kalau namanya kan Republik Mahasiswa. Ya. BEM itu kan ya secara kabinet RI lah gitu maksudnya. Fakultas provinsi, terus kalau himpunan ya rata kota gitu. Jadi memang namanya dinasti, ya kan dinasti politik, mau itu nepotisme, yang gitu-gitu mah emang udah kita sering lihat lah bang. Maksudnya juga akhirnya sangat-sangat betul saya sepakat loh, gue sepakat betul itu miniatur negara. Karena mau nggak mau juga lahirnya politisi-politisi yang sekarang duduk ya di DPR RI maupun di kabinet tuh ya juga mereka dulu kayak kita bang. Oh belajar mimpin dari kampus. Seorang aktivis juga lah posisinya.
aktivis. Oke. Lu punya pengalaman nggak? Apa? Pengalaman tentang BEM lah ya, misalnya lu aksi, lu kayak baru tau, oh kok begini? Lu kan tahu semua dari situ kan? Kan gue kan nggak pernah sama sekali ikut. Kayak gue lah, gue itu pengen ikut aksi. Karena menurut gue aksi itu salah satu hak yang dipunyai rakyat. Tapi kan kalau kita lihat lagi di masalah ya di media bahwa aksi itu kadang anarkis, kadang ideologi nggak jelas. Ya kadang kayak tadi kita bicara di bawah, ada 3 hari, seharinya doang, 2 harinya enggak. Ya orang juga bingung juga kan, ini mahasiswa mau ngapain gitu loh, mau buat SG doang, betul, gimana gitu. Nyari eksistensi ya. Lu gimana? Kalau gua dapat hal barunya bang ya, dulu mungkin pas masih mahasiswa baru ikut-ikut aksi ya pengen ikut-ikutan lah, namanya ego mahasiswa kan. Setelah jadi ketua BEM? Oh dulu itu. Oh berarti sebelum pas masih BEM, maba. Oh lu juga udah ikut aksi? Udah ikut aksi dulu. Oke. Apa yang lu tahu dari aksi pertama, perbedaan ikut aksi sebagai masa biasa ya dan ketua BEM? Kalau misalnya pas awal-awal lah gitu, ya ikut-ikutan doang, tahu isunya apa, terus kita suarakan masih memegang idealisme yang memang akhirnya juga teguh lah bang gitu. Itu yang masih dijalani pada saat maba kan, seiring berjalan waktu jadi ketua BEM. Ya sisi idealisme masih ada begitu, cuman ternyata hal-hal baru yang juga bisa kita dapat gitu. Contohnya tiba-tiba ditelepon Intel ya. Itu kenapa gitu? Nah tiba-tiba ditelepon Intel, BIN gitu-gitu kan posisinya. Ya kita juga bingung bang awal-awal. Tadi tanya itu masa berapa, ya kan, aksinya di mana, tikumnya di mana gitu. Terus ada undangan ya kan, makan bareng ini itu. Makanya itu kan saya juga bingung. Undangan makan bareng? Undangan lah biasanya, pertemuan gitu. Di luar dari aksi? Di luar dari aksi. Cuman kan ya kita tolak juga bang. Ya buat apa gitu? Dari siapa lu tahu nggak? Dari siapa? Ya dari inilah institusi lah. Pernah nerima nggak? Kalau nerima? Dalam artian kan, ya lu kan sifatnya nggak tahu. Ya kalau lu terima nggak salah juga kan? Iya. Anggapnya ya mungkin gua mau diajakin kerja sama A B C D. Nggak mungkin bang. Jadi kita itu tahu lah bentuk pengkondisian itu namanya. Oke. Pengkondisian ketika memang flow-nya nih terlalu naik, isunya nih terlalu naik. Oke. Pengkondisian itu kan banyak tujuannya. Betul. Bisa jadi supaya nggak terjadi kericuhan. Ya. Atau bisa jadi atasannya bilang jangan sampai ini merubah keputusan. Ya. Menurut lo yang mana? Kalau pengkondisian bang ya, lebih ke arah jangan sampai ada kericuhan. Oke. Normal dong. Normal. Tapi kenapa yang telepon harus BIN? Karena punya kepentingan juga sih bang dari nasional kan kalau BIN tuh langsung. Berarti bukan cuma kepondisian situasi dong. Iya. Iya kan? Oke. Berarti makanya kalau ditanya nerima atau enggak ya enggak lah bang. Lu tau dari mana gini? Kalau anggaplah gua ketua BEM bro, ya kan? Ya. Gua diajakin makan malam. Ya. Gua mikir, ya gua ketua apa ya anjay? Betul. Ya salahnya kan? Ya gua terima aja makan malam. Berarti kan ada yang ngajarin di awal, jangan diterima. Iya. Siapa yang ngajarin? Karena kebetulan bang, ya kakak-kakak gue juga pernah lah jadi presma kan, gitu. Oke, kakak kandung? Bukan, kakak senior lah gitu. Oke. Jadi ya tahu lah gitu, hal-hal yang harus dihindari, hal-hal yang harus dilakuin gitu. Maksudnya kan ketika ditelepon nanya ini gimana gini gitu. Oke, lu tolak lah teleponnya. Tolak. Jalan lah demonya. Jalan. Harusnya ada yang beda dong. Apanya? Misal kalau lu terima harusnya mungkin lebih friendly. Bisa ya, lebih kayak santai, udah teman kita, gitu kan? Kalau tolak order kan jadi kesel kan? Si orangnya? Iya, si orangnya yang nelponin. Pas lagi aksi juga nelponin? Buat apa? Kan udah di aksi, terimuin aja di situ. Lebih ke ini sih bang, ngasih tahu lah. Mereka tuh tiba-tiba misal ada yang provokatif ini itu, langsung nelpon ngasih tahuin itu. Provokatif dalam artian? Ngelemparin. Oh oke, itu ya oke. Wajar lah ya. Wajar lah itu. Ada hal yang gak wajar. Kalau itu ya menurut gua oke, mungkin mahasiswa kan nggak tahu, luruskan kalau gue salah. Mahasiswa kan mikirnya polisi itu lawannya. Kalau misal lagi demo, ya kan? Karena akan mengganggu kebebasan dalam menyuarakan. Ya. Karena standarisasi menyuarakan mahasiswa sama polisi itu beda. Mungkin mahasiswa kalau nggak bakar ban belum demo namanya. Ya. Bisa jadi kan? Kan mungkin polisi bilang jangan kayak gitu ya, penting kan bersuara aja. Kalian tuh kalau misal mau demo tuh mau ini apa? Kita tuh misalnya, gue kan nggak tahu nih. Mau demo itu tujuannya apa sih? Supaya diliput media kalau kita lagi demo, atau kita mau ada orang yang nemuin kita untuk negosiasi? Nah, sebetulnya kan gimana isunya? Oke. Kalau misalnya isunya itu nasional ya idealnya kita demo di Jakarta langsung ketemu presiden.
Ya kan harusnya begitu idealnya gitu. Idealnya. Ada bentuk negosiasi lobby gitu ya. Kalau misalnya isunya misal contoh provinsi gitu. Tentang kemarin misal isu sampah atau apalah gitu. Misal di Kota Bandung lah ya. Di Kota Bandung ya kita temuin PJ Wali Kota kah atau mungkin ketua DPRD melalui gitu. demo itu. Iya, demo itu melalui tuntutan. Itu kan tuntutannya itu, ketemu negosiasi audiensi di situ langsung. Gitu. Tapi ditemuin biasanya. Sama siapa? Sama pihak yang dituju dalam demo itu. Jarang, Bang. Kalau misalnya nggak ditemuin, langkah aksi selanjutnya apa? Nah, untuk bisa membuktikan bahwa kita demo ini serius ya harus ada perlawanan lebih kan? Dengan demo lagi. Dengan demo lagi. Itu yang lu bilang harus konsisten. Iya, itu. Flow-nya tuh harus dimainkan ritmenya. Oke. Tapi seberapa konsisten mahasiswa? Kalau per hari ini Bang ya, realitasnya gitu. Hari ini ada aksi ya harusnya. Iya, makanya konsistensi mahasiswa dalam bergerak juga akhirnya jadi pertanyaan masyarakat, Bang. Kalau gitu bukan cuma konsistensi yang dipertanyakan kan? Ya. Alasan mahasiswa demo juga dipertanyakan. Itu. Makanya pertama nih alasan mahasiswa demo kan ya banyak lah Bang, ada yang ikut-ikutan, ada yang reaksioner. Ya kan, ada yang akhirnya juga biar nggak dibilang diem aja sama masyarakat gitu. Cuman ya namanya kita mahasiswa ya harus dituntut bergerak kan gitu. Iya betul. Ya kan apalagi harus menyuarakan. Cuman pada akhirnya sekali nih meledak, besoknya udah nggak ada. Nah ini pertanyaan gue juga. Kalau kita ngobrolin tentang apa sih yang jadi alasan pihak terkait untuk merubah keputusan itu kan nggak bisa kita obrolin juga, tergantung hati dan mungkin pihak-pihak lainnya juga ya. Yeah. Tapi apa menurut lo? Apakah jumlah massa yang turun dalam aksi itu mempengaruhi keputusan itu? Sangat mempengaruhi. Berarti seharusnya, ini kalau kita bahas itu ya, seharusnya mahasiswa yang ikut-ikutan juga fine aja dong. Itu emang. Cuman kan akhirnya judgement dari masyarakat. Yang nggak apa-apain itu? Iya. Oke. Ngelihat bahwa demo nih Bang, terus tiba-tiba di TikTok rame ditanya ini nggak tahu isunya. Oke. Itu kan yang jadi judgement masyarakat terhadap mahasiswa begitu. Tapi itu juga jadi pertanyaan sih. Kenapa mereka yang ikut-ikutan itu minimal nggak baca dulu? Betul gitu. itu, sepakat. Kan yang setahu gua ya, gua kan pernah mau ikut demo juga. Itu tuh dikasih itu. Ini akan kita suarakan besok. Naskah akademik. Dia baca nggak itu? Ya tergantung orangnya. Itu dia. Itu dia kan ada link drive-nya. Jadi kita tahu nih berapa yang ikut, berapa yang kajiannya kan biasanya ada. Kan gitu. Oh berarti lu harus bina teman-teman lu juga. Nah itu. Makanya kan konsolidasi itu bukan hanya kita membahas bagaimana teknik aksi, tapi pencerdasan juga ke anak-anak. Bahwa isuna ABCD. Oke. Gitu teman-teman harus baca. Tapi seberapa sering sih BEM melibatkan profesor atau guru besar di kampus itu untuk minimal ya review dulu. Ini kalau kita gini itu sesuai hukum nggak? Ini make sense nggak? Itu sering atau enggak? Kalau misalnya aksi-aksi yang sifatnya reaksioner mungkin Bang ya. Kayak kemarin kan misal evensi anggaran gitu-gitu kan. Tiba-tiba rujukannya langsung ke pemangkasan biaya pendidikan misal. Ya, kemarin tuh. Dan akhirnya juga yang harusnya bab pendidikan ini kan UPI ini paling depan Bang. Harusnya kan perihal pendidikan ini UPI paling depan kan karena kampus pendidikan. Betul. Cuman melihat atensi daripada guru besar, profesor ataupun dosen-dosen yang ada di UPI hanya sedikit, segelintir lah yang ikut terlibat turun langsung membimbing terus juga mengaping anak-anak. Alasannya? Nggak tahu. Mungkin karena ya perbedaan pandangan politik Bang. Oh dosen ini ngelihat si ini nggak masuk lah. Ngelihat BEM hari ini bukan juniornya atau gitu lah biasanya kan. Tapi itu kan berdampak besar ya. Dalam artian kalau kita bahas pendidikan ya, anak IPK itu pada belum bayar semua loh tagihannya. Iya. Untuk gua. Iya, sampai hari ini belum bayar. Iya. Sampai bahkan waktu Sri Mulyani karena bilang menunggu keputusan kan. Iya, Sri Mulyani bilang nggak jadi dipangkas pendidikannya. Tetap belum bayar juga sampai sekarang. Karena lebih ke kita hari ini juga masih menunggu kan Bang. Kabar selanjutnya kan gimana? Iya. Apakah sampai kemarin tuh belum diatensi? Aksi yang kita lakukan, entah itu di Jakarta, di daerah-daerah tuh belum diatensi oleh pemerintah. Itu. Makanya apalagi yang harus kita lakukan kalau misalnya aksinya itu ya nggak harus, kalau misalnya kita bilang aksinya itu nggak chaos, bukan masalah baik buruk Bang, tapi tujuannya itu apa? Apakah harus chaos biar diatensi? Apakah harus bakar ban? Oke. Jadi alasan mahasiswa kadang buat kericuan itu adalah pemerintah ini anggap kayak kerucul-kerucul aja. Nah itu, makanya
aksi chaos ini kan membuktikan bahwa aksi kita serius gitu bang. Sangat kesal, gitu, sangat marah. Dan tidak salah polisi juga kalau mengamankan. Harusnya kan BEM dan maksudnya orang yang aksi dan polisi kan bersahabat ya. Harus. Oke. Memangnya polisi nggak punya kewajiban ya untuk membantu mahasiswa dalam nemuin nih orang yang dituju siapa sih? Ya kalau setahu gua bang ya, polisi kan ya hanya menerima komando aja kan. Perintah, instruksi kan. Apapun yang diperintahkan dilakukan aja, entah baik atau benar. Iya. Oke, mungkin. Iya. Ya mungkin kita kan nggak tahu perintahnya apa. Nah itu kan. Mungkin senantiasa baik. Itu kalau polisi di Konoha. Iya, kalau Konoha kita tahu sendiri perintahnya apa, kan sesuai reputasi aja. Jadi BTW ada evaluasi nggak setelah demo? Setelah demo, kalau evaluasi ya kita apa namanya, kemarin juga hambatannya hujan ya bang ya. Yang tanggal 3 kemarin aksi Indonesia Gelap. Ya telat lah, terus juga teknis sih bang. Nah, masalah setelah teknis. Itu kan dievaluasi tuh, kan pasti ngobrol dong ke BMSI-nya. Ya. BMSI itu yang evaluasi siapa sih? Ya itu Presma. Terus juga apa mahasiswa kampus di kampus-kampus gitu. Semua itu mah bebas bang. BMSI berarti pergerakannya itu tergantung dari media. Media gimana? Kan media ngasih informasi nih, ya kan? Oh iya. Iya kan? Iya betul. Berarti keluar media yang nggak benar itu harus dicek dulu. Kan ada media yang usil juga kan? Iya. Jelas ini orang. Betul. Gimana cara ceknya? Nah kita ngelihat alurnya bang. Misal di media nih. Kan kalau misalnya akhirnya itu hanya buzzer yang naikin ya bisa kelihatan bang. Cara lihatnya, ya apakah dengan bentuk video statement dari siapa gitu. Otentik atau enggak? Iya. Baru kita olah, kaji, konsolidasi aksi biasanya gitu sih. Berarti ada tim pengajian khusus? Ada. Tim pengajian khusus di media ada juga. Di media ada juga. Jadi nextnya UPI gimana nih? Nextnya. Kalau hari ini masih dalam rangka pembentukan perangkat KPU ya kan, untuk nanti menyelenggarakan timeline, teknis ini itu. Nextnya ya insya Allah dalam waktu dekat lah bang. Puasa lah, pemilihan. Berarti kan lu kan tamat pemilihan. Kan lu nggak punya waktu banyak untuk didik mereka. Betul. Tapi lu kan bisa juga. Ya. Jadi lu mau ngapain nextnya? Secara lu pribadi lah. Iya. Pertama sih bang, fokus sidang dulu, ngejar Duni lah, wisuda, terus dalam waktu dekat juga insya Allah juga ya nyari S2 lah bang. Sekolah lagi insya Allah. Jurusan apa bro? Apa? Jurusannya? Sekarang S1. Iya. Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Bergelut di bisnis. Ya, fakultasnya Ekonomi Bisnis. S2 berarti sambil bisnis. Ya, niatnya gitu. Karena kalau organisasi bang ya harus ada side job lah minimal. Misal nanti gua kalau misalnya ada rezeki, misal ngelanjutin organisasi di HMI kan, gitu entah itu di Korkom maupun di cabang atau dimanapun lah gitu. Ya harus ada side job minimal. Harus ada side job atau lebih baiknya ada side job? Harus sih. Harus sih kalau. Alasannya kenapa harus? Karena ya lu di organisasi yang nggak bisa mengandalkan itu untuk hidup gitu. Kalau mau hidup mandiri. Iya. Harus ada penghasilan mau nggak mau minimal sebulan ada lah. Dan harusnya organisasi bisa membantu ya dengan pertemanan, lingkungan. Betul, sepakat bang. Jadi kalau lu ikut organisasi pun tapi nggak punya bisnis kayak membuang-buang kesempatan. Itu. Intinya. Tapi lu kan tahu ini nggak, kabur aja dulu, #kabur aja dulu. Sebenarnya agak nggak relate kalau sama lu. Kenapa? Lu kan punya bisnis. Iya, itu kan kabur aja dulu lebih ke orang-orang yang pengen kerja. Ya udah tamat kuliah nih. Mau cari kerja, susah cari kerja. Kalau dia nggak punya orang dalam, terus dia pengen kerja di luar negeri aja. Pandangan lu gimana? Nah, pertanyaannya gini bang, apakah ketika sarjana lulus S1 susah dapat lapangan pekerjaan? Yang salah itu dirinya, pemerintah, atau kampus? Menurut lu? Kalau menurut gua nih, menurut gua sih susah juga bro. Karena dari sisi pebisnis nih, orang buka lapangan kerja. Orang nyari kerja juga banyak kan. Hanya saja yang kita mau itu nggak sesuai sama yang ada saat ini. Betul. Dan orang lagi cari kerja itu mungkin nggak suka sama fee yang kita tawarkan. Tapi kan yang masalahnya adalah orang kabur karena fee-nya terlalu kecil kan. Tapi kita juga nggak bisa kasih fee gede sementara margin kita juga nggak gede kan. Wah, kayaknya salahnya pemerintah juga ujung-ujungnya. Ya mau nggak mau bang, kalau misalnya kita kuliah gitu ya, investasi lah ya, waktu, tenaga, uang kan selama 4 tahun. Terus yang kedua harusnya juga
dibukalah gitu secara peluang besar gitu, apakah orang ini nanti di mana gitu dibukalah. Terus juga namanya pemerintah kan membuat kebijakan Bang, kebijakannya. Jadi gue kadang bingung aja Bang sama mahasiswa atau orang-orang yang apa kasarnya mah tidak suka berpolitik lah. Kenapa? Kadang buta politik bahasanya gitu. Itu yang lebih parah. Iya itu, tidak suka politik kan sama buta politik tuh beda. Beda. Jujur gue nih, gue kan semester 6 sekarang. Ya kan, gue fakultas hukum. Jujur namanya hukum kan pasti harus tahu politik dong. Betul. Ya kan, kadang hukum juga diacak-acak. Kalau kita nggak ikut politik, kita nggak bisa jaga gitu. Hukumnya mau dibawa kemana dan alasan orang buat hukum itu apa. Tapi gue nggak punya slot atau gue nggak pernah tahu gimana caranya untuk gabung. Oke. Menurut lo solusinya apa? Nah, kalau misalnya gabung dalam apa dulu? Gimana caranya supaya gue ngerti politik, gue bisa bergabung untuk setidaknya menyuarakan politik gue itu gimana? Jadi kalau menurut gue Bang ya, yang penting mah kita suka dulu. Oke, suka politik suka dulu nih. Dengan sendirinya ketika kita suka, kita punya kesadaran untuk bisa menyuarakan. Entah itu di media sosial, ya kan? Oke. Nanti kan secara tidak langsung ketika kita sudah menyuarakan dan banyak misal yang yang mengatensi misal video kita, bentuk video yang kita speak up, secara tidak langsung juga akan diatensi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan bahasanya gitu. Tapi kan lu masa nggak? Gue pernah lah, jadi jujuran aja ya. Gue pernah bersuara tentang pemilihan presiden. Oke. Yang menurut gue itu sus banget gak sih? Ya, namanya dirty vote ya, yang kayak MK melahirkan keputusan haram, KPU menerima makanan haram, kan gitu ibaratnya kayak gitu orang ngomongnya. Itu pro kontranya banyak banget loh. Itu kan nggak semua mental terima. Iya kan? Menurut lo gimana solusinya? Kalau kemarin tuh ya kita lihat sampai per hari ini bahkan ya Bang, namanya Kimples ya. Oposisi kan jadi kelaparan begitu hari ini. Ya kan mau nggak mau ya harus bisa bergabung kepada pemerintahan dan yang punya kekuasaan lah. Sampai 5 tahun ke depan. Gak tahu 10 tahun. Oh iya, gak tahu 10 tahun. Makanya kan kita lihat bahwa harus punya apa Bang ya bahasanya Bang. Kalau misalnya kita lihat bahwa kemarin tuh mental orang-orang yang bersuara akhirnya dibungkam lah. Benar. Diserang lah ya kan. Itu juga real Bang terjadi memang. Ketika banyak orang-orang yang menyuarakan tiba-tiba diserang. Ya akhirnya kita tahu, hanya kita sadar aja, oh yang nyerang buzzer. Gitu. Jadi itu sih yang harus kita ketahui bahwa kalau misalnya kita mau gabung politik ya sebelumnya kita harus suka dulu dan kita harus banyaknya baca gitu Bang, literasi ini itu mah biasalah kebiasaan mahasiswa gitu. Setelah itu ya kita suarakan dan harus memperbagus apa atau kaya akan intelektual, terus juga eksistensi, terus juga personal branding gitu. Oke bro. Tapi kan kalau gitu berarti politik itu kan dinamis. Bisa berubah kapan aja kan. Contoh, gua dulu dukungnya Pilpres A. Ya kan? Kalah sih A. Betul. Kalau gua suka politik dan gua hobi politik, gua kan mau nggak mau ya ikut. Kalau dari guanya mungkin berpikir, ya udah kita terima, ya kan? Terus kita ikutin aja flow-nya. Gimana caranya kita usahakan supaya tidak terlalu melenceng kan seperti itu. Tapi kan orang mikirnya kita ngejilat, bro. Ya kan? Lu kan kemarin berinya A. Sekarang A kalah, lu ikut B. Mikirnya gitu. Lu pernah ngerasain itu? Kalau pernah, solusi gimana sih? Ini kan bicara tentang mental politik. Ya gimana menurut lu? Kita sama-sama milih A lah Bang. Yang kalah itu. Iya, kita sama-sama barisan sakit hati lah. Oke. Cuman akhirnya Bang, namanya pilihan dari hati Bang ya sama kerjaan profesional kan kadang-kadang beda Bang. Harus dibedakan gitu. Betul. Antara pilihan sama pekerjaan. Status quo yang ada saat ini ya. Tapi gimana caranya menghindari atau menebalkan diri gitu? Kayak udahlah orang ngomong apa terserah. Karena kan kalau kita nih misal kita kalah, kita nggak mungkin terus di dalam kekalahan kan? Betul. Ya artinya kita kayak disingkirkan. Gimana pun kita tetap hidup. Artinya kita harus terima dan mandang ke depannya gimana. Tapi gimana caranya gitu? Kan omongan-omongan orang gitu. Iya, omongan orang. Dapat ini nggak lo? Punya pernah. Gimana? Nanggepinnya gimana? Jadi ya banyak lah orang-orang kayak ngomong kemarin milih A, tiba-tiba ada apa namanya tawaran yang ditawarkan oleh ya salah satu pemerintahan sekarang lah, diambil gitu, cawe-cawe omong-omong lah gitu. Ya kita mah cuman bisa bilang kalau misalnya memang kemarin kita pilih A kalah gitu, maksudnya ya itu mah pilihan hati dan atas dasar keinginan pribadi gitu. Kalau misalnya secara sejauh ini ada tawaran menarik gitu ya kenapa enggak?
Itu mah bentuk keirian dari orang-orang itu yang tidak mendapatkan aja, Bang. Oke. Dan nggak nyari. Oke. Ini kalau misalnya kita balik lagi ya, kita balik lagi ke pembicaraan kabur aja dulu tadi. Kan nomor 1 politik nih. Ya. Nomor 2 menurut gua memang mentality orang sih. Betul. Orang memandang pekerjaan dan kesuksesan itu hanya dari uang. Ya. Menurut gua ya. Karena dari misal nih dia mau kerja di Jepang, gajinya mungkin 20-30 juta. Kerjaan tukang sapu. Ya. Mau. Gaji di Indonesia ya kan cuma 5 juta, tapi mungkin sebagai digital marketing. Secara skill kan lebih mahal digital marketing. Cuma dihargakan itu kan lebih murah saja di Indonesia. Dia hanya butuh waktu aja kan untuk lebih lama, lebih senior, berproses. Daripada dia mungkin 10 tahun kemudian udah bukan 5 juta, udah 150 juta. Sementara kalau tukang sapu 10 tahun lagi ya tetap masih segitu. 20 juta kan. Menurut lu gimana? Nah, sepakat sih Bang gua. Mental daripada orang Indonesia yang hari ini yang maunya instan. Ya kan nggak bisa melihat gengsi nih. Gua udah kuliah S2 misal S1 di kampus-kampus besar, tapi pekerjaannya nggak sesuai lah gitu. Tapi kalau menurut gue ya memang akhirnya itu yang jadi standarisasi Bang orang-orang Indonesia tuh. Gaji. Kesuksesannya tetap aja indikatornya gaji gitu. Kalau kita lihat angka inflasi Indo kan saat ini tuh paling rendah dari tahun 2000. Per kapita juga lagi tinggi-tingginya. Tapi pajak naik. Ya kan, PPN naik. Jadi mungkin nggak ini kekesalan mahasiswa atau kekesalan Gen Z atau mungkin usia produktif atas kebijakan pemerintah? Sangat Bang, berpengaruh. Iya kan. Jadi kalau misal kita bilang nih kan bego banget kan mau keluar negeri. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah juga. Cuma lebih bego lagi pemerintah, kenapa masyarakat bisa marah kan? Responnya begitu. Oke. Kok gue jadi membenci pemerintah sini ya? Oke lah, kita balik lagi ya tadi ya. Jadi lu SMA di mana, Bro? SD lu, SD di mana? SD di Jakarta. SD Jakarta. SMP di mana? SMP itu gua kelas 7 Bang, sempat di pesantren. Pesantren tapi di Jakarta juga. Itu di Jakarta. Modern. Ya. Sampai kelas berapa? Kelas 7 aja setahun itu. Keluar karena gue juga. Gue juga sebulan. Gue telat sholat subuh. Dulu yang perlu, aduh besoknya gue pulang cowok. Gak sanggup. Karena nggak doyan makanannya. Makan terong. Oke. Terus karena ribut dibotakin. Sering kabur berkali-kali. Tapi kan salah lu juga kan, dibotakin kan lu bantu kan. Oke, terus. Bener itu juga ngerasain subuh telat langsung dilempar. Pakai sarung nggak? Sarung tapi yang bogem diikat dulu. Itu ngerasain loh. Oke, gue jadi teringat. Oke. Terus kelas 8 lah ya, pas akhir-akhir mau menuju kelas 8 pindah. Kemana? SMP negeri Jakarta. Ke MTS. SMP negeri tiba-tiba. Yang celana pendek. Ya. Oke. Terus SMA di Jakarta lah. SMA Jakarta. SMA biasa. SMA biasa negeri. Oke. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di UPI. Kenapa lu bisa masuk UPI? Kenapa pilih UPI? Kalau milih UPI mah sebetulnya semua mandiri mah gue pilih Bang. Tapi coba ini nggak jalur undangan dulu kan? Ya, SNM. Undangan coba. Di mana cobanya? Gagal. Di mana? Nyobanya? Iya. Nyobanya di UB. Tapi emang UB sekarang masih top sih UB. Tuh banget deh sekarang ya. UB pengennya tuh emang di UB dari dulu. BEM kan juga BMSI ya sudah. Di UB Satria. Kan? Sekarang kan. Namanya Satria. Oke. UB. Akademis deh. Gagal. Terus? Gagal. SBM. Di mana? Sama. UB juga. Cinta UB ya. Jurusan apa di UB? Ekonomi Islam. Oh, sampai sekarang ekonomi Islam. Orangnya konsisten ya. Oke, gagal. Terus ya udahlah cobain semua mandiri Bang. Apa aja yang lu coba? Semua itu UI, lupa lagi lah Bang gua. UGM cobain, UNJ, UPI, terus Unpad, Undip. Unpad tuh inget yang 150 ya kan? Iya. Daftarannya dulu kan. Kalau dulu itu mandiri Bang zaman 2020 tuh kan memang pakai skor UTBK sama raport kadang-kadang. Tetap bayar kan? Tetap bayar. SIMA UI itu kan ada dua pilihan, bisa ujian atau enggak pakai raport. Emang nilai UTBK lu berapa? Nilai UTBK gua itu 2020 sekitar 550-an Bang. Jurusannya ambilnya ekonomi Islam. Rapor lu bagus. Tentang ekonomi lah tapi. Berarti lu budget gede juga ya daftar kuliah ya? Lumayan Bang. Lu kan sistem mandiri kan bayar semua kan, bayar. 150, 200 ya. Gua aja ke EPK, Bro. Oke. Nah, itulah. Terus
siapa Daftarin daftar semuanya. semua. Lulusnya di mana? Nggak mungkin satu dong. Lulusnya? Iya. Tapi lulus pembayaran pangkal, uang pangkal kan ke Mandiri itu cuma 3 hari timelinenya, deadline-nya, terus tanggal 31-nya keterima di UB. Posisi udah bayar UPI. Tapi mau gimana lagi kan? lu daftar UB ya, SNM UB, SBM UB, daftar mandiri. Daftar UB juga tapi mandirinya. Luluslah UPI. Pengumumannya kan UPI duluan. Berapa hari bedanya? Bedanya itu pembayaran pokoknya dari tanggal 25 sampai 28. UB-nya lulusnya tanggal 31. Oke. Udah bayar 29 juta itu. Ekonomi Islam. Di kampus-kampus lain udah jurusan apa? Ekonomi biasa, konvensional. Karena nggak ada Islamnya. Nggak ada. Di UB ada Islamnya. Gimana? Nyesel nggak? Tapi senang. Senang lah jadi ketua BEM gitu aja lu. Kalau dulu sih lebih ke ya karena orientasi kan pengen di UB bang ya. Ya. Karena ada pengen inilah, karena dulu sering naik gunung lah bang. Pengen apa namanya? UB Malang kan? Malang. Semeru. Lu mau ke UB biar naik gunung aja gitu? Biar dekat naik gunung. Pikirannya tuh sepeda gitu lah tuh. Biar sering naik gunung. Di sini juga ada melayang. Kurang lah gunungnya. Ya tinggal pindah ke UB kan, nanti lu tinggal jalan-jalan ke Malang, naik gunung, udah ngapain harus kuliah di UB anjay? Nggak tahu dulu pikiran anehnya gitu. Oke. Dulu pikiran anehnya gitu. Biar ketahui Bromo kan, dingin ini itu. Murah juga kan? Ya. Gocengan ada makanan. Di Bandung mah? Ya Ceban lah paling murah. Ceban tuh berapa? 10.000. Oh, mana ada makanan 10.000 di Bandung, Cok? Ada. Rasa apa itu? Nasi Padang Ceban. Ayam bajak kayak gitu-gitu lah kalau dikir lah. Ayam bajak itu apa sih? Ayam fried chicken gitu. Oh, pakai nasi. Pakai nasi. Nasinya bebas ambil seposnya. Enggak di iniin. Tapi ada. Ada. Nasi Padang Ceban. Masih bingung gua. UPI itu kan di tengah kota itu kan ya kan? UPI di arah Palembang kan? Ya. Dekat Dago kalau kita muter dikit. Itu emang ada makanan segitu ya? Ada makan apa? Lu jual kopi aja di kampus 13.000 kan? Ya. Gimana ceritanya jual nasi 10.000, Cok? Emang ada? Gua masih nggak nemu sumpah. Ada. Nasi Padang Ceban. Terus yang kebanyakan nasi Padang Ceban tuh, terus ayam geprek lah bang. 10.000-an. Di Ciseka nggak cukup segitu. 15.000, 20.000 kan? Banyak malah yang jual nasi Padang Ceban. Di sana ada kampus apa sih? Kampus UPI. Unpas. Di dekat kampus lu itu? Unpas. Unpas. Teknik sama Unpas Seni. UPI sama Stimulit beda? Beda. Terus NHI, tau nggak NHI? NHI apa? Pariwisata gitu. Kampus apa itu? Kampus pariwisata, sekolah tinggi pariwisata gitu loh. Kedinasan? Ya. Oh iya yang ngerti. Terus ada sekolah tinggi hukum STBH ya, yang di Siamplas itu. STHB ya. Sekolah tinggi, nggak tahu gue. Ya. SCHI ya sih. Pokoknya itulah ya, hukum ya. Banyak kampusnya ya. Banyak. Makanya masih banyak makanan yang bersaing harganya ya. Masih banyak ya. Masih enak juga. Iya. Kosan rata-rata di situ 700, 600. Oh iya. Iya. Kamar mandi dalam 600. Kalau 500 kamar mandi di luar. 600 kamar di dalam? Ada. Lu tahu berapa di Nangor? Berapa? Gua tahu ya, tapi yang gua tahu ya sejuta minimal. Ada 600 kamar mandi nggak mungkin di dalam. Di luar pasti. Di luar. Tuh kalau udah dekat kampus bro nyarinya, nggak mungkin lah, sejuta pasti. Gila. Tapi semakin semesternya nambah semakin jauh tuh kosan. Karena? Lu ngerasa gitu Pak? Agak? Gua nggak pernah, gua ngontrak terus. Oh ngontrak terus. Kayak semakin semester nambah nih. Pindah-pindah. Iya pindah-pindah. Lu gitu? Iya. Kenapa? Karena semakin atas semesternya, semakin pengen nyari yang murah. Kan semakin jauh. Apalagi lu emang jarang di kosan kan? Iya. Kan banyak kegiatan di luar kan? Cuma naruh baju aja udah cabut. Apalagi bawa kendaraan. Iya. Paham. Jadi tapi lu nyesel nggak? Maksudnya bersyukur nggak? Gue ganti deh. Bersyukur nggak? Akhirnya di UPI. Ada yang lu bisa ambil? Pasti bersyukur. Di awal itu memang tujuan itu fokusnya PTN bang. Kalau nggak PTN gue nggak mau kuliah. UPI kan PTN kan? Iya emang di awal tuh tujuannya PTN lah. Oh. Makanya lu coba 12 itu PTN semua. Semua PTN kan itu. Itu gimana sih? Maksudnya gue nggak habis mikir. Gimana cara lu daftarin 12 itu? Jadi lu benar-benar fokus hari ini harus kuliah. Tahun ini harus kuliah. Iya. Jadi lu berarti kan daftarnya sekaligus gitu semua kan? Iya. Tesnya juga harusnya beda-beda harinya. Oke.
Tapi lu daftar sekaligus. Tapi kalau zaman gua dulu Bang ya, pas 2020 itu kan Covid itu rata-rata bukan tes tulis Online, tapi cuman rapor doang sama skor UTBK rata-rata gitu dulu. ada pilihannya mungkin, tapi lu pilihnya yang itu ya. UPI aja pas zaman gua nggak ada Tulisnya. nggak ada ujian tulis. Raport sama ini doang. Rapor sama skor UTBK zaman gua mandiri. 2020 ya. Karena Covid atau apalah. Covid. Iya. 2020 Covid. Kayaknya gara-gara Covid. Iya udah Covid 2020. Terus kan gua ngerjain soalnya juga kan soal TPS doang kan. Yang psikolog ya, gitu. Psikotes. Psikotes bukan tentang keilmuan gitu. Dan lo bisa. Kalau tentang keilmuan bisa. Rada susah Bang. Kan anak-anak IPA ini kan rada susah langsung dibilang. Anak-anak IPA ini kan langsung ngambil jurusan IPS kan rada. Oh lu ngambil IPS ya, IPS. Oke. Tapi sama lu bagus kan waktu itu. Alhamdulillah bagus ekonominya. Ya karena ada sama guru ekonomi aja. Berarti emang lu udah jago politik dari SMA ya? Ya nggak juga sih Bang, kalau dulu melek politik mah kurang lah. Kalau SMA tuh gue kayak misalnya cuman nggak pernah baca buku, nggak pernah kenal politik dan cuman main aja Bang. Kayak cuman nongkrong ngopi gitu. Ketua OSIS juga SMA? Enggak. Anggota OSIS? Anggota OSIS cuman. Cuma kayak seseruan aja SMA tuh. Nggak ada pikiran buat kayak sekarang gitu. Berarti bisa dibilang berkembangnya di UPI dong? Iya, emang. Ya kan, mungkin karena kalau teman-teman HMI juga, teman-teman organisasi ya. Oke, kita tutup lah ya. Jadi overall tentang kabur aja dulu bisa dibilang lu menyimpulkan ini adalah bentuk kekesalan masyarakat. Kekesalan propaganda aja. Oke. Walaupun ya kalau orang tetap mikir kayak gitu tetap bego juga ya. Kecuali dia emang punya skill yang di Indo dia jual, tapi dia pengennya jual luar negeri aja. Atau mungkin dia buat multinational company ya. Betul. Oke, itu aja Bro Farhan. Ya, semua sukses selalu. Sampai ketemu lagi.